Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah sekarang kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring ya. Sekarang hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Jam pertama adalah pelajaran PLH ya. Baik, materi pelajaran PLH hari ini kita akan membahas tentang tsunami ya. Tsunami, mungkin anak-anak pernah dengar kata tsunami ataupun anak-anak pernah melihat kejadian tsunami ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan penyebab tsunami, mengenal tanda-tanda terjadinya tsunami, dan kesiapsiagaan mengurangi dampak tsunami. Jadi anak-anak akan berikan pemahaman, penjelasan mengenai tsunami sehingga nanti anak-anak bisa menjelaskan penyebab tsunami, tanda-tandanya, dan siap-siaganya ya. Baik, kita mulai saja. Ini gambar apa ya kira-kira? Ini ada rumah, ada puing-puing, pohon ya, bangunan hancur. Nah, ini jelas sekali bahwa ini diakibatkan atau disebabkan oleh tsunami ya. Tsunami itu apa? Nah, sekilas tentang tsunami, ternyata Indonesia pernah ditimpa bencana tsunami ini ya. Pada tanggal berapa? Yaitu pada tahun 2004. Tanggalnya itu kalau tidak salah itu tanggal 24 Desember. Kalau nggak salah ya. Nah, nanti anak-anak cari saja di internet atau sumber lainnya. Nah, bencana ini terjadinya di Aceh ya, di Danau Aceh. Menyebabkan lebih dari 100.000 orang yang meninggal dan hilang. Baik, apakah itu tsunami? Bagaimana penyebabnya? Apa penyebabnya dan bagaimana tanda-tandanya? Kita mulai saja. Nah, tsunami itu berasal dari kata bahasa Jepang. Ya, ini serapan dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Nah, gelombang ombak lautan. Gelombang tsunami ini dapat mencapai ke daratan dengan jangkauan lebih dari 1 km. Ya, sangat jauh sekali. Nah, daerah-daerah yang terkena sapuan gelombang tsunami itu dapat mengalami kerusakan parah. Nah, penyebab tsunami ini contoh proses terjadinya tsunami ya. Ini daratan ya, ini air laut ya. Tsunami dapat bergerak 800 km per jam pada laut yang dalam. Nah, ini terjadinya dasar gelombang bergerak lambat tapi puncak gelombang tetap dengan kecepatan tinggi. Jadi di dalam laut ini terjadinya ya. Ini gempanya di sini sehingga dasar laut terangkat atau jatuh ya. Dasar lautnya terjatuh ya ke bawah. Otomatis airnya surut. Nah, ketika lama-kelamaan airnya gelombang terjadi perubahan air sehingga meninggi ya tsunami-nya. Nah, sehingga menimpa rumah-rumah. Nah, jadi tsunami itu terjadi karena adanya gangguan gerakan spontan terhadap air laut. Akibat terjadinya perubahan bentuk di dasar laut secara tiba-tiba. Nah, itu ya tsunami, penyebab terjadi tsunami. Nah, dari ketiga penyebab tsunami tersebut, gempa bumi merupakan penyebab utama. Jadi penyebab utama tsunami itu adalah gempa bumi ya. Akan tetapi tidak semua peristiwa gempa bumi di dasar laut dapat menimbulkan tsunami. Nah, tsunami terjadi jika pusat kedalaman gempa bumi di dangkal, yaitu kurang dari 60 km dengan kekuatan gempa lebih besar dari 6,0 skala Richter. Ini skala tinggi rendahnya gempa ya. Nah, gempa di bawah laut disebabkan oleh bertemunya dua lempeng bumi di dasar laut. Kedua lempeng tersebut bertabrakan sehingga saling mendorong dan berhimpitan. Pada akhirnya batuan pecah dan lempeng bergerak. Jadi terjadi kedua lempeng itu bertabrakan ya gempa bumi itu.
Pergerakan yang tiba-tiba tersebut menyebabkan gempa yang kuat, ya, begitu besar. Nah, pada saat terjadi gempa, lantai dasar laut berubah bentuk secara vertikal dan memindahkan air yang berada di atasnya. Hal itu membuat air laut tiba-tiba surut. Nah, jadi surut ke bawah, ya. Surut ke bawah. Setelah surut, nanti air laut itu naik ke atas, ke daratan, sehingga membentuk sebuah gelombang yang sangat besar sehingga menerjang ke daratan, ya. Nah, apa tanda-tandanya? Ada tanda-tanda ketika terjadinya tsunami. Bisa terjadi kapan saja, ya, bisa pada musim hujan ataupun kemarau, bisa siang atau malam. Nah, yang pertama adalah terdengar suara gemuruh, nah, yang terjadi akibat pergeseran lapisan tanah. Kemudian terdengar suara ledakan yang keras di dalam laut. Ketiga, air laut surut secara tiba-tiba, surut, ya. Kemudian tercium bau garam, amis, atau kadang bau berang yang menyengat secara tiba-tiba. Kemudian munculnya buih-buih di pantai dalam jumlah banyak secara tiba-tiba. Nah, atau perilaku binatang berubah menjadi aneh. Misalnya ribuan burung menjadi panik terbang, ya, terbang menjauh dari pantai. Kemudian terlihat gelombang tinggi berwarna hitam tebal memanjang di garis cakrawala. Nah, ini ciri-ciri tanda-tanda tsunami, ya. Nah, ini contohnya, ya, buih-buih pantai yang muncul secara tiba-tiba dalam jumlah banyak. Nah, ini, ya, buih-buih ini, lihat, ya. Nah, saat mengetahui ada gejala akan terjadi tsunami, apa yang harus kita lakukan? Segera sampaikan pada semua orang, khususnya aparat pemerintah setempat, sehingga mereka dapat memberi tanda peringatan untuk mengungsi, ya. Jadi kita harus memberikan kepada aparat setempat. Dan nanti aparat itu akan mengungsi orang-orang warga ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini harus ke tempat yang lebih tinggi, jauh dari pantai. Nah, yang terakhir, kesiapsiagaan. Bagaimana siap siaga ketika adanya tsunami atau menguranginya? Nah, mengurangi dampaknya itu ada 3. Yang pertama itu hindarilah rumah atau tempat tinggal di daerah tepi pantai. Jadi jauhilah, ya, membangun rumah di daerah pantai itu akan berbahaya sekali. Dan kalau terjadinya tsunami itu paling yang rusak terjadi kerusakan terparah, ya. Yang kedua, tanamilah lingkungan sekitar dengan menanam tanaman yang mampu menahan gelombang. Contohnya bakau, palem, ya, ketapang, waru, beringin, atau jenis lainnya. Yang ketiga, membuat bangunan bertingkat dengan ruang aman di bagian atas, gitu, ya. Nah, sekarang latihan soal Jumat 2020 2021. Latihan soalnya apa saja? Yang pertama, isian singkat, ya. Indonesia ditimpa bencana dahsyat tsunami terjadi pada tanggal berapa? Nah, tadi udah. Tsunami berasal dari kata bahasa apa yang artinya apa? Ketiga, penyebab terjadinya tsunami yaitu apa? Ketika terjadi tanda tsunami yang harus kita lakukan apa? Yang keempat, salah satu cara mengurangi dampak terjadinya tsunami apa? Ya, silakan cari jawabannya di materi ini, ya, dari awal. Oke, itu saja materi hari ini tentang tsunami PLH. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.